Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Profituma ID. Masih dengan software Livrogeo. Saat ini kita akan membahas topik tentang topografi. Jadi sedikit pengantar bahwa topografi di Livrogeo itu didefinisikan atau digunakan sebagai batas atas, sebagai batas atas dari model yang akan kita buat. Jadi topografi ini akan menjadi batas atas dari model yang akan kita buat. Nah, model yang akan kita buat ini atau topografi yang akan kita buat ini harus lebih besar daripada batas area model yang akan kita buat. Jadi misalnya model yang akan kita buat itu area atau batas area dari expand titik bor, misalnya titik terluar yang kita punya, misalnya kita expand ke 50 meter. Jadi area yang kita buat itu atau topografi yang kita buat itu harus lebih besar dari boundary batas suatu area prospek yang akan kita buat model geologinya, agar batas atas dari model yang akan kita buat itu terakomodir untuk model geologi yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya kita akan temukan kasus misalnya topografi yang kita sudah buat, misalnya dari hasil pengukuran ground topo atau hasil pengukuran GPS, RTK atau TS, atau data yang topografi yang kita buat itu dari data LIDAR. Itu kita akan temukan kasus misalnya titik bor menggantung atau tenggelam, ya teman-teman, dari data topografi. Nah, kasus ini sering kali kita temukan jika ada perbedaan nilai elevasi antara titik kolar atau titik bor hasil pick up atau hasil resurvey ulang. Misalnya teman-teman sudah melakukan pengeboran di lapangan, kemudian hole yang sudah finish, lalu biasanya teman-teman dari departemen survei akan melakukan resurvey ulang atau pick up titik bor tersebut. Nah, ketika kita masukkan di software, itu akan, misalnya kasusnya akan terjadi perbedaan elevasi antara kolar dengan topografi. Nah, di Livrog itu tersedia tersedia satu tools di mana titik kolar ini akan otomatis menempel ke permukaan topografi. Namanya adalah Project Kolar Onto Topography. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung ke softwarenya ya teman-teman. Kita buka softwarenya. Nah ini saya sudah buka softwarenya dan saya sudah menyediakan data topografi yang saya sudah buat. Kita perlihatkan. Nah, ini adalah topografi yang saya sudah buat, dan titik bor yang sudah saya masukkan ke Livrog. Kita perbesar dulu radiusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah sebaran titik bor di lokasi data saya, seperti itu. Nah, kita akan pastinya akan memeriksa satu persatu titik bor ini apakah sudah sesuai dengan topografi. Jadi bisa kita tampilkan secara 3D, kita perbesar. Nah, ini bisa kita temukan ada titik bor yang menggantung, satu, ada dua, seperti ini. Kita bisa lihat dia di
hole ID B2 1323 dan hole ID B2 1424 seperti itu. Nah, ada beberapa titik yang menggantung ya teman-teman, bisa dilihat ini ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan ya teman-teman, agar model yang akan kita buat nanti tidak melewati topografi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyelesaikan hal-hal seperti ini. Nah, selanjutnya cara untuk menempelkan titik bor ini agar sesuai dengan permukaan topografi atau surface permukaan adalah kita tampilkan dari atas dulu, look down D, kemudian kita arahkan kursor kita kepada collar yang ada di folder drill hole. Ketika teman-teman tidak menemukannya, teman-teman tinggal expand saja folder drill hole sebelah kiri ini, expand ke bawah, kemudian drill hole-nya kita expand lagi. Nah, akan muncul beberapa folder collar, survei, dan folder hasil assay dan litologinya. Kita menuju ke collar, kita klik kanan ya teman-teman, lalu kita cari tulisan project collar Sponto topografi. Nah, ini teman-teman checklist boxnya, kotaknya itu kita checklist, kita klik kiri seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu prosesnya teman-teman, prosesnya akan berjalan. Ini tergantung spek komputer ya teman-teman, dia akan mulai memproses. Nah, sebagai informasi, ketika teman-teman membuat model geologi, misalnya model geologinya sudah jadi, itu otomatis berubah juga ke bawah ya. Misalnya teman-teman sudah membuat model geologi seperti ini, seperti saya yang buat ini, saya sudah buat model geologi. Ini akan otomatis berubah juga ketika teman-teman merubah collar tadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya prosesnya. Kita coba lihat, kita kembali zoom area titik bornya, lalu kita coba periksa satu-satu teman-teman yang tadi. Nah, ini teman-temannya yang tadi. Nah, ini yang sudah. Nah, kita bisa lihat di layar laptop kita bahwa semua titik bor yang menggantung tadi sudah menempel pada permukaan surface, permukaan topografi. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Kita bisa putar 3D-nya ini, kita bisa lihat. Nah, ini memang menempel karena ini kelihatan tabungnya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa perkecil misalnya seperti ini ya. Ini sudah menempel semua ya teman-teman. Oke, sudah menempel. Nah, ini ketika sudah menempel seperti ini, kita bisa lanjutkan ya teman-teman ke proses model geologi. Nah, data elevasi yang aslinya tadi tidak akan berubah teman-teman, maksudnya tetap akan tersimpan pada folder collar. Cara melihatnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman klik kanan di
Kolar lalu open, klik kanan di kolar lalu open. Nah, di sini teman-teman akan dilihat bahwa ada tabel Excel seperti ini ya, ada kolom-kolom di mana ada whole ID, lalu X, Y, dan Z. Z ini adalah Z asli original dari hasil pengukuran lapangan, dan Z on topo ini adalah hasil draft tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengcopy file ini di Excel, kemudian teman-teman bisa bandingkan berapa perbedaan elevasi antara Z original ini dengan Z hasil draft ke topografi yang tadi. Jadi caranya itu adalah klik kanan, kemudian ekspor, teman-temannya ekspor, lalu pilih ekspor. Nah, kita akan diarahkan, kita akan menyimpan di mana. Contohnya saya simpan di sini, download. Lalu kita buka, kita pilih save. Nah, kita arahkan ke folder di download, lalu kita pilih kolar. Nah, akan muncul file CSV teman-teman. Nah, di sini kelihatan, misalnya kita buat kolom baru, kita akan membandingkan perbandingan. Kita akan coba melihat perbedaan berapa meter sih perbedaan antara Z, nilai Z pada yang sudah ditempel ke topografi dengan nilai Z aslinya. Jadi kita buat seperti ini, kita kurangkan ya teman-teman. Nah, kita tinggal buat ke bawah. Nah, ini bisa lihat teman-temannya bahwa ada perbedaan kalau minus plus ini antara dia naik atau tenggelam teman-teman, dia melayang atau tenggelam. Kalau dilihat datanya ini ya tidak terlalu signifikan ya, paling tinggi 1 meter, ini ada yang 4 meter, ini titik bor BH3440 ini perbedaannya 4 meter. Nah, ini ada lagi 4 meter. Nah, ternyata hanya 2 titik ya teman-teman yang memang sangat tinggi. Jadi saya rasa tidak ada masalah karena hanya 2 titik saja dari 250 titik yang ada. Dari 200 jumlah titik bor yang ada itu 250 titik, hanya 2 titik yang perbedaan elevasinya sangat signifikan, 4 meter tadi ya teman-teman. Jadi saya rasa tidak ada masalah biar tidak ditempel. Oke, saya rasa cukup sampai di sini topik kali ini, dimana kita berdiskusi bagaimana cara agar data titik kolar yang sudah di pick up oleh teman-teman dari survei itu menempel dengan data topografi yang ada, misalnya data lidar atau data ground topo yang memiliki perbedaan elevasi antara keduanya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa untuk
pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih.